Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan khutbah Rasul dalam Haji Wada dalam perspektif Al-Ghazali dan feminis. Dan sekarang bagian yang ketiga, khutbahnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadakar wa wa'adu fadakar fil hadis kisatan qala ala wastausu bin nisa khairah fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dhalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala innalakum 'ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yutina furushakum man takrahuna wa la ya'danna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Itu bunyinya hadis atau khutbah Rasul ketika beribadah Haji Wada yang beliau sampaikan ketika wukuf di Arafah. Dan sekarang bagian yang ketiga, yaitu masih tanasub hadis ini dengan hadis lain. Dan korelasi hadis ini dengan hadis yang dikaji, yaitu dengan khutbah yang tadi yang dibacakan pada khutbah Haji Wada, kaitan dengan hadis ini menurut perspektif feminis atau gerakan pemberdayaan wanita. Feministep, gerakan pemberdayaan wanita, bukan pemberdayaan, pemberdayaan, bukan memperdaya wanita, bukan. Jadi berdaya. Jadi nanti tibalik pemberdayaan, bukan pemberdayaan. Kalau feminisme pemberdaya, bahwa kaum wanita itu harus berdaya, eksis, berdaya, nampak atau ada manfaat, ada gunanya. Nah, hadisnya adalah man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, jangan menyakiti tetangga. Wastausu bin nisa'i khaira, dan kami berpesan agar khair, agar berbuat baik kepada wanita. Ini ada dua yang dipesankan oleh Rasul berkaitan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangga dan berbuat baik kepada istri. Jadi dua pesan ini sangat penting kaitan dengan iman. Jadi semakin jelek kepada tetangga, semakin turun kualitas iman. Semakin jelek kepada wanita, semakin turun kualitas iman. Jadi ada kaitan antara sikap terhadap tetangga
dengan iman, ada kaitan dengan sikap kepada kaum wanita dengan iman. Kenapa harus berbuat baik kepada tetangga dan berbuat baik kepada wanita? Karena fa innahunna, sesungguhnya wanita itu khuliqna min dol'i a'waj, diciptakan, dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fi dilai, karena sebengkok-bengkoknya tulang rusuk, a'lahu, yang paling tinggi. Tulang rusuk, tulang iga, nah paling tinggi itu kan paling bengkok. Pernah ibu lihat iga kambing, iga me, tapi biasanya ibu-ibu harus dipotongan ya. Tapi kan kalau kita lihat itu waktu kurban kan bisa nonton tuh. Jadi paling atas itu paling paling bengkok. Apa simbolis dari situ ya, kita telah maknanya. Fa in dahabta, apabila kamu berusaha tukimuhu, meluruskannya, kasar tahu sama dengan mematahkan. Nu bengkok dipaksa diluruskeun, patah kan. Jadi kudu kumaha mun hayang ngaluruskeun anak teu bisa getas gedebu. Apa bahasa Indonesia na getas gedebu, teu bisa gurung gusuh. Dia harus lalaunan pelan-pelan, teu bisa geretas gedebu. Karena bagaikan tulang iga yang bengkok, diluruskeun potong, mun teu diluruskeun anggar bengkok. Wa in tarok tahu, apabila kamu tidak meluruskannya, lam yajal a'waj, kekeh we bengkok. Jadi kumaha atuh? Fastausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat agar berbuat baik kepada wanita. Kedua hadis tersebut memiliki korelasi. Jadi hadis ini dengan hadis yang tadi atau hadis Haji Wada ada korelasinya. Utamanya kedua hadis tersebut menekankan wastausu bin nisa khaira. Kan di dalam hadis ini juga kan kalimatnya ada nih, wastausu bin nisa khaira. Nah ini di kalimat ini kan, wastausu bin nisa khaira. Dan di dalam hadis ini juga wastausu bin nisa khaira ujungnya. Makanya sangat terkait hadis tersebut atau ada korelasinya, yaitu perlakuan baik terhadap perempuan dalam Islam dengan fokus pada keadilan. Jadi fokus pada keadilan, berbuat baik teh, kasih sayang dan tanggung jawab. Berikut kaitan-kaitan utamanya. Pertama, tema utama yaitu istausu bin nisa khaira. Kedua hadis sama-sama menyampaikan seruan Rasul untuk memperlakukan perempuan dengan baik, istausu bin nisa khaira. Dan ini semacam gerakan revolusioner, gerakan cepat Rasul. Karena sebelumnya kan kaum wanita teh diperlakukan apa? Diperdaya oleh kaum pria zaman jahiliyah.
Maka oleh Rasul diberdayakan wastausu bin nisa'i khaira. Jadi semacam gerakan cepat gitu ya, gerakan revolusioner. Dalam hadis pertama, anjuran ini dikaitkan sifat perempuan yang digambarkan, fa innahunna khuliqna min dol'in. Ditegaskan kan di dalam hadis ini, min dol'in, khuliqna min dol'in, diciptakan dari tulang rusuk. Ini sebuah metafora yang sering diartikan sebagai karakter perempuan yang memerlukan pemahaman dan kasih sayang. Jadi ini disebut tulang rusuk teh. Tulang rusuk dan kudu tulang iga kan kudu dipelihara, kudu dijaga, kudu istilahnya itu jangan sampai terganggu. Sebab kalau terganggu tulang iga otomatis terganggu juga kan anggota badan yang lain. Karakter memerlukan pemahaman dan kasih sayang. Sedangkan dalam hadis yang kedua yang dihutbahkan oleh Rasul, sekarang disebut kedua ya hadisnya karena kaitan hadis ini dengan hadis yang sedang kita kaji. Makanya hadis pertamanya ini man kana yu'minu billah, hadis keduanya yang sedang dibahas. Dalam hadis kedua lebih terperinci. Jadi kalau di sini mah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wastausu bin nisa'i khaira. Kemudian menerangkan sifat wanita, kawas tulang iga, tulang rusuk yang bengkok. Nah kalau di dalam hadis yang dikaji mah rinci kan bagaimana berbuat baik kepada wanita. Itu korelasinya, itu keterkaitannya. Jadi hubungan dalam suami istri itu seperti apa? Ya digambarkan di dalam hadis yang dikaji. Urusan makanan, urusan pakaian, urusan tempat tinggal, urusan perlakuan-perlakuan yang lain. Ini menggambarkan peringatan untuk tidak menyakiti. Karena seperti tulang rusuk teh rawan ya, paling rawan, paling bengkok, paling rawan. Lamun dipaksa bisi potong, lamun diantep masih kena gitu. Ini secara fisik maupun emosi, fisik maupun psikis. Jadi fisiknya seperti ngalalempeng tulang iga yang bengkok, psikisnya leles jejer liat tali alias malampah gedang. Naon bahasa Indonesia leles jejer liat tali malampah gedang lemah lembut sambil belajar bahasa Sunda. Kemudian yang kedua, hubungan hak dan kewajiban. Bagian yang kedua, kalau tadi mah khairokna eta keterkaitannya antara hadis ini dengan hadis yang dihutbahkan. Sekarang hak dan kewajiban. Hadis pertama yang kita kaji ini man kana yu'minu billah dia menekankan pentingnya memahami sifat perempuan dan memperlakukan mereka dengan kelembutan. Sehingga digambarkan oleh Rasul sifat perempuan teh bagaikan tulang iga yang rawan. Bagaimana sifat-sifatnya ditelaah eta teh ayat
Termasuk ibu juga membaca tulang iga sorangan. Kan? Rawan tapi rada heuras. Jadi kan lamun geus protes rame kaum wanita. Berita di TV tadi kamari eta urusan perumahan kan rame ngagantawang lagi. Gantawang kena bahasa Indonesia. Jadi itu rawannya rawan patah. Jadi makanya kan salah satu tindakan yang berlaku di Indonesia dengan hukum perkawinan, wanita boleh menceraikan suami. Hukum perkawinan di Indonesia kan wanita boleh menceraikan suami melalui proses pengadilan. Makanya banyak perceraian karena mudah gitu memutuskan kesimpulan tuh mudah. Jadi ini ada sesuatu ceraikan itu karena di Indonesia secara perundang-undangan bisa wanita itu di dalam Islam ada, tapi kemudahan mah beda gitu. Jadi di dalam Islam ada perceraian itu ada cerai talak, ada cerai gugat. Cerai gugat itu ada hulu, ada fasah dalam hukum Islam. Hanya prakteknya di Indonesia itu mudah gitu. Pengajuan itu mudah gitu. Jadi ari hukum secara sumbernya mah ada, tapi pemeraktekannya kan tergantung undang-undang di tempat. Jadi kenapa ari di negara lain sulit gitu? Karena perundang-undangannya untuk mengizinkan, untuk mengabulkan. Kalau di Indonesia mah si pengadilan itu bisa gitu, bisa mengabulkan. Karena apalagi kalau wanitanya itu punya pengacara yang handal kan, itu bisa kalah kan pembelanya. Itu yang terjadi. Jadi sering timbulnya itu. Ya karena di dalam Islam juga boleh wanita itu, tapi tidak menjatuhkan langsung. Tidak menjatuhkan. Ya, kalau laki-laki makan bisa dia langsung menjatuhkan talak, tapi kalau perempuan mah tidak bisa menjatuhkan talak, melainkan melalui pengadilan. Maka pengadilan itu yang menjatuhkannya. Tuh. Ya si perempuannya itu mengajukan, kemudian nanti pengadilan mengizinkan untuk menjatuhkan laki-laki, untuk menjatuhkan. Tapi kalau laki-lakinya tidak mau, itu bisa diajukan secara hulu. Hulu itu apa? Dikembalikan mas kawinnya. Tadi sidang si mas kawin itu dikembalikan kepada suami. Si suami tetap tidak mau, walaupun dikembalikan kepada suami, maka pengadilan bisa menjatuhkan. Nah, proses itu yang mempermudah di Indonesia itu. Makanya perceraian banyak dilakukan oleh wanita di Indonesia itu. Sekarang tapi zaman baheula mah hararese gitu. Sekarang. Jadi itu proses pengadilan. Dan pengadilan itu kan memutus sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta yang ada kan. Kemudian karena diakibatkan oleh perlakuan laki-laki banyak permasalahan. Otomatis makanya diprotes gitu. Ya, tapi utamanya mah banyak kaitan dengan ekonomi.
di kita itu sekarang ini. Jadi hadis pertama, metafora tulang rusuk yang bengkok itu mengisyaratkan perlunya pendekatan yang penuh kebijaksanaan kan dalam berinteraksi dengan perempuan tanpa menuntut mereka secara paksa. Tanpa menuntut mereka secara paksa. Jadi tafsirannya kumaha? Pan aya hadis idza da'a rajulun imra'atahu faltahtihi. Apabila suami mengajak istrinya, maka istrinya harus mau. Dan kalau tidak mau tanpa alasan, maka malaikat mengutuk sampai subuh. Kumaha hadis eta? Kemudian kemudian idada rajulun imro'atahu faltatihi walau kanat fit tanur. Nah itu bagaimana dipanglawankeun ku malaikat? Dipanglawankeun ku malaikat. Nah makanya hadis itu teh harus ada kaitan dengan hadis-hadis ini. Jadi hadis yang satu itu dikaitkan, makanya kita bahas tanasub, korelasikan. Ari nganukur hadis eta unggul mah ngeunah atuh laki-laki. Ngeunah atuh laki-laki, makanya di sini maka harus perbaikan korelasikan karena di dalam hadis ini. Nah itu yang jadi pergerakan kaum wanita itu di situ. Bukan hadis itu ditolak, tetapi semuanya hadis itu harus kita terima. Jadi hadis itu harus kita kaji, banding-bandingkan. Terus kita kaji, banding-bandingkan. Makanya pihak penyaji ya, pengkaji hadis itu akan dipengaruhi oleh keberadaan mereka di dalam mengaitkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Itu hadis pertama ya. Hadis kedua menguraikan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kan hubungan timbal balik di dalam khutbah mah. Makanya ada istilah kausalitas, hubungan timbal balik. Seperti tadi, punya hak suami itu qawam seperti ayat 34 surat An-Nisa. Tetapi qawam itu bima faddallallahu ba'dahum ala ba'din. Itu disebabkan, kata Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911. Jadi itu hubungan itu timbal balik. Ada kausalitas, ada hak dan tanggung jawab. Jadi kalau pihak suami menanggung segala-galanya, wanita teh pokona amat segala kahayang dipenuhi oleh suami, tinggal mentah, tekudu usaha, tekudu naon-naon, pokoknya ditanggung sepenuhnya, maka qawam suami. Kalau bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu, dan memberi nafkah. Tetapi kalau ternyata kurang faddalallahu ba'dahum ala ba'din, maka berkurang juga qawamnya. Kemudian bima anfaqu, penuh nafkahnya, segala-galanya ditanggung. Tetapi kalau
apakah segala-galanya tidak ditanggung, maka qawamnya berkurang. Hilang mah, kecuali lamun hilang napakahnya. Kecuali kalau napakahnya hilang, umpamanya segala-galanya yang nanggung wanita. Jadi sukna tempat tinggal punya istri, kiswah pakaian istri yang nanggung, napakah makanan istri yang nanggung. Bisa kepemimpinannya, qawamnya itu di bawah wanita. Itu yang namanya qawamah. Makanya kenapa Islam itu di dalam membagi waris laki-laki 2 kali perempuan, supaya si laki-laki yang mau nikah teh berwibawa, punya harta gitu. Punya harta. Jadi kalau kita perhatikan laki-laki 2 kali perempuan, warisan itu teh kepentingan wanita juga. Kepentingan wanita juga. Kenapa laki-laki warisannya 2 kali perempuan? Karena demi kepentingan wanita, supaya laki-laki bisa menafkahi. Itu qawamnya, supaya kepemimpinannya berjalan. Sebab kalau tidak punya harta, kalau tidak punya usaha, maka qawamnya menurun teh. Disebut hilang, malah hilang sama sekali. Jadi keduanya menekankan keseimbangan dalam hubungan gender, di mana perlakuan terhadap perempuan tidak boleh bersifat otoriter, tidak boleh bersifat sakahayang, kumaha aing, tidak boleh asa aing uyah kidul, lak cangkeng dina irung. Lak cangkeng dina irung, tidak boleh otoriter, tetapi penuh keadilan dan kasih sayang. Itu korelasi yang kedua. Korelasi yang ketiga, larangan kekerasan. Hadis pertama tadi mindol in, ya. Hadis pertama berbunyi ada mindol in wa inna a'wajasai'in fiddol'i a'lahu. Ini menyebutkan metafora mindol in, tulang rusuk yang bengkok, menekankan bahwa pendekatan yang kasar, yaitu fa'in dahabda tukimhu kasar tahu, hanya akan mematahkan. Jadi kalau perlakuan kasar itu mematahkan naon? Ya ada patah hati, patah semangat, atau patah harapan, putus harapan, bisa terjadi karena perlakuan keras, karena perlakuan ngaluruskeun dipaksa, bisa patah. Jadi digambarkan rohani teh ku fisik, ya, psikis teh ku fisik. Jadi walau tidak boleh dilarang oleh suami istri pergi tidak boleh pergi, maka hadis kedua secara eksplisit menyebutkan larangan menyakiti perempuan secara fisik. Makanya di situ di hadis kedua atau di hadis yang kita bahas, dorban goir mubarrih. Kalau memukul itu tidak boleh yang ada bekas. Jadi mukul pun tidak boleh menyakitkan, mukul pun tidak boleh ada tapaknya. Artinya tidak boleh, karena tidak boleh ada tapaknya, sehingga pukulan yang tidak bisa dipisum, istilah ibu pada pertemuan yang lalu, memukulnya. Dan itu pun hanya dalam situasi khusus,
setelah langkah-langkah yang dibahas, yaitu fahiduhunna wahjuruhunna fil madoji baru wadribuhunna. Jadi feminisme Islam sering mengkritik penafsiran literal dari izin memukul ini. Yang dimaksud pukul itu apa? Tuh, menekankan bahwa konteks ini konteks hadis ini adalah untuk membatasi kekerasan, bukan melegitimasi, bukan membolehkan, tapi pembatasan. Batasan. Jadi kalau ditinjau dari sudut historisme bisa bermakna macam-macam kalau ditinjau dari sudut historis. Makanya kan timbul permasalahan di dalam pukulan itu. Kemudian yang keempat, keseimbangan hak dalam pernikahan. Hadis pertama yaitu man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fala yu'di jarahu wastausu bil nisaa khaira. Hadis pertama ini fokus pada seruan universal untuk berbuat baik kepada perempuan. Ini menunjukkan sikap hormat dan kasih sayang yang menjadi pondasi hubungan. Sedangkan hadis kedua yang dikaji menunjukkan rincian spesifik mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan, seperti hak atas kiswah nafkah serta hak mereka untuk tidak disakiti. Keduanya bersama-sama mencerminkan bahwa Islam memberikan perhatian pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Itu keempat. Kelima, korelasi etika sosial dan rumah tangga. Hadis pertama menghubungkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan perlakuan sosial, termasuk perlakuan terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang tercermin dalam cara yang memperlakukan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Karena kalau di situ di dalam hadis nama kan wastausu bin nisaa khaira, tapi berkaitan dengan tetangga. Jadi salah satu tanda keimanan itu ada hubungan sosial. Iman dengan sosial itu tidak terpisahkan. Bahkan di dalam hadis lain itu walau pirsin walau pirsin satin, ya, jangan engkau anggap sepele kepada hadiah tetangga walaupun hadiah itu berupa kuku kambing. Walaupun tetangga teh memberi kuku kambing, jangan dianggap sepele. Iya, jadi jangan dianggap sepele, bukan hanya nerima, jangan dianggap sepele, jangan dihina. Kalau pemberian tetangga itu terima, jangan dihinakan, jangan sampai kernaon kieu teu butuh mah. Jangan sampai hal yang demikian. Jadi harus tetap hormat kepada pemberian orang. Itu hadis itu kan pertama otomatis memberikan gambaran, saling memberikan hadiah, dianjurkan. Ada hadis juga dikatakan tahabu, saling memberikan hadiah maka akan timbul kasih sayang. Yang kedua, jangan menganggap sepele pemberian orang. Tapi yang ketiga, ada kritikan terhadap orang yang memberikan sepele kepada pihak lain. Jadi lamun orang rek mere teh, pikirkan dulu, kira-kira kalau saya beri ini kaasup ngahina henteu.
Itu dipikirkan oleh kita. Jadi bukan hanya kepada penerima hadis itu kritikannya, tapi juga termasuk kepada pemberi. Jadi lamun orang mau memberi itu ya dipertimbangkan. Ada juga yang kita anggap hina, sepele, tapi oleh penerima itu dianggap penting. Makanya kita memikirkan, mempertimbangkan gitu ya. Etika sosial. Karena iman itu ternyata tidak terpisahkan dengan etika sosial. Bagaimana perlakuan kita kepada seseorang, itu yang dimaksud dengan amal soleh. Hadis pertama menghubungkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan perlakuan sosial, termasuk perlakuan kepada perempuan dan tetangga ya. Menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu tercermin dalam cara ia memperlakukan perempuan dan tetangga, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Sedangkan hadis kedua, hadis yang dibahas, itu memperlakukan konsep ini di dalam kehidupan rumah tangga dengan detail tentang bagaimana perlakuan harus dipraktekkan. Kemudian maka kedua hadis ini saling melengkapi dalam menggambarkan etika Islam yang holistik, menyeluruh, mencakup berbagai hal, baik dalam konteks sosial maupun keluarga. Kesimpulan keterkaitan, bukan kesimpulan hadis, kesimpulan keterkaitan, kedua hadis ini menunjukkan perhatian besar Rasul terhadap perlakuan adil dan baik kepada perempuan. Korelasi keduanya adalah penegasan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, penghormatan terhadap hak perempuan, baik sebagai individu maupun bagian dari institusi keluarga. Pesan-pesan ini relevan dalam konteks modern zaman sekarang yang banyak krisis ya dalam rumah tangga. Kenapa berani mengatakan banyak krisisnya? Itu kenyataan di kalangan di catatan pengadilan ya, banyak sekali. Jadi pesan-pesan ini relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam menghadapi tantangan ketidakadilan gender. Itu kaitan hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua kaitannya tentang wanita terbaik. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seperti apa wanita yang terbaik dijadikan istri. Maka beliau menjawab, ayun nisa khair, pertanyaannya. Ini hadis riwayatkan oleh dari sahabat sampai ke Imam Ahmad, juga An-Nasai, dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasul, ayyun nisa khair, wanita seperti apa yang terbaik? Qala, maka Rasul menjawab, allati tasurruhu, yaitu yang membikin bahagia. Tasurruhu, yang membikin bahagia, yang menarik perhatian. Hu, suami. Idza nadoro, apabila suaminya melihat. Watuti'uhu, dan taat apabila amaro, apabila memerintah. Jadi wanita terbaik untuk dijadikan istri mah yang bikin suami. Serta apa? Hah? Gairah, mangga, yang tertarik, yang menarik ya, yang menarik.
Makanya nemongkeun aurat ka suami mah ibadah kok. Yang menariknya yang punya suami daya nyari Ari anu tegaduh suaminya nya tenang-tenang we da geus teu aya suamina oge. Udah bebas. Ya pokoknya mah bagi yang tidak suami merasa bebas, enak. Bagaimana Bu? Ya dosa. Aku nggak mau Iya artinya mengurangi dosa. Tapi kan kalau yang punya suami menambah pahala. Ya, tadi kan kalau ya artinya seimbang Bu. Jadi bagi yang punya suami itu banyak pahala karena bikin sersuami aja dapat pahala. Banyak melayani, banyak ini kan banyak pahala itu. Jadi walaupun di dalam Al-Quran dan hadis tidak nampak itu tugas-tugas istri atau tugas suami mana gitu kan, tidak ada di dalam hadis itu. Apakah tugas istri ngepel, tugas suami nyeseh, kan tidak ada. Siapa sih yang bertanggung jawab cuci? Siapa yang bertanggung jawab cuci piring? Siapa yang bertanggung jawab masak? Di dalam Quran dan hadis nggak ada itu Bu. Cuma tergantung kesepakatan. Yang ada di dalam hadis mah tanggung jawab suami adalah kiswah, napakah, suknah. Mana apakah nu masak teh istri atau suami kan tidak dijelaskan. Tergantung kesepakatan, kerelaannya bagaimana. Kesepakatan itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak. Jadi sebetulnya kita bikin sulit sendiri karena bikin kesepakatan. Datu ada kewajiban kudu makan bareng kan nggak ada itu. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa antara suami istri itu kalau makan harus bareng? Nggak ada. Iya, kan nggak ada. Kenapa harus bareng? Eta mah kahayang sorangan, kahayang suami istri. Kesepakatannya. Jadi tidak ada perintah harus sepakat si suami teh harus nunggu suami datang walaupun lapar, nggak ada. Jadi memang itu suami istri sendiri yang buat. Ya itu teh karena adat kebiasaan, tapi itu kan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Dan kesepakatan itu bisa berubah sesuai dengan adat masing-masing. Itu ya tugas di dalam hadis istri itu kudu nyuci kopi gitu. Nggak ada hadisnya. Nyuci kopi sah, udah. Jadi kalau kita praktekkan kalau kita telaah gitu hadis-hadisnya. Jadi banyak di dalam rumah tangga itu yang bikin sulit karena bikinan si suami istri itu sendiri yang membuat sulit. Ya termasuk juga dalam napakah. Napakah itu kan berkaitan hak dan kewajiban. Hanya ketika ditanya oleh Rasul
Seperti apa istri yang baik? Sarotka, hidadadorta, menyenangkan. Menyenangkan teh kumaha? Kan itu digambarkan menyenangkan teh kumaha. Nya kumaha we kesenangan suami? Sebetulnya suami itu senangnya apa? Nah itu yang menyenangkan. Ya tiap suami istri beda-beda kesenangannya. Jadi hadis ini menyebutkan karakteristik perempuan yang baik menurut pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perempuan yang menyenangkan suami apabila dipandang menaati perintah dan bertindak tidak bertindak yang tidak disukai. Nah ini maka perspektif Al-Ghazali terhadap hadis ini cukup panjang. Ya. Pertama, ketaatan dalam kerangka ibadah. Jadi taatnya istri kepada suami itu dalam rangka ibadah. Makanya banyak pahala, Bu. Ternyata bedana boga suami mau. Jadi dari kuatnya langsung tertuju, jadi bingungnya jadi tentang kue. Oh. Oh iya. Oh nomor 5-nya nggak ada. 3. Ini mah salah ngeprint, bukan salah fotokopi, salah ngeprint. Jadi 78-nya mah ada, cuman halaman 5, seharusnya halaman 5 malah 7 gitu, seharusnya 4 malah 2. Ya. Tapi di sini nama bener. Di naskah asli nama. Di naskah asli nama. Ya. Oke. Baik. Matunya. Ya nanti dikoreksi, di print lagi. Sekarang mah ke sini aja, pantulis. Jadi satu ketaatan. Al-Ghazali menafsirkan ketaatan perempuan kepada suaminya bukan sebagai bentuk ketundukan yang mengurangi haknya sebagai individu, tetapi itu lebih kepada konsep keselarasan dalam rumah tangga yang selaras dengan tujuan, itu ibadah. Makanya harus ibadah. Makanya diniatkan, Bu, menaati aturan, menaati perintah itu sebagai ibadah. Jadi kalau tadi ainu cuci piring, mana hadisnya kitu nu diparentah? Saya mah tetap malah nyuci piring teh ibadah. Aing ngepel kumaha, aing masak kumaha, kan tidak ada hadisnya yang memerintah masak. Itu ibadah niatnya. Jadi karena ibadah ngumpulkan pahala. Jadi semakin banyak apa yang kita perbuat, semakin banyak pahala. Semakin banyak pahala. Jadi ibadah itu teh bukan hanya sholat, saum, jeung ngaji Quran. Jadi memperlakukan atau berbuat di dalam rumah tangga juga ibadah. Nah, maka otomatis karena latar belakangnya ibadah teh ridho kan. Selain ikhlas itu kepada Allah, ridho. Menurut Al-Ghazali, hubungan suami istri harus dilihat sebagai peran masing-masing yang saling melengkapi.
Dengan demikian, ketaatan yang disebutkan dalam hadis ini mencerminkan bentuk pengabdian dalam meraih keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keluarga. Kedua, peran perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertama tadi, kedua, menyenangkan saat dipandang. Karena tadi disebut sarotka ida nador taha, memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penampilan fisik. Penampilan fisik oke ongkoh, karena sarotka ida nador taha itu kan fisik maupun psikis. Tapi di sini bukan hanya fisik, tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Ayeuna fisikna mah cantik, ngagelis, tetapi psikisna ngambek wae atau camedut. Itu kan jadi tidak menyenangkan. Bahasana mah lemes tapi sesentak. Itu bisa tidak menyenangkan kan? Psikis, kaitan dengan psikis. Iya. Ya bahasana mah lemes tapi nyentak gitu. Tapi ada juga songong tapi lemes lalaunan, jadi banyak. Itu artinya tidak hanya fisik yang diharapkan menyenangkan, tapi juga psikis. Al-Ghazali menganggap ini sebagai bagian dari adab perempuan dalam Islam yang ditunjukkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan damai. Tiga, ini masih tanggapan Al-Ghazali. Nanti tanggapan feminis nama. Tanggapan Al-Ghazali. Etika kepatuhan itu tanpa melanggar batas moral. Al-Ghazali juga memahami bahwa kepatuhan perempuan kepada suaminya harus berada dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan syariah dan moral. Apa bedanya syariah dan moral? Kalau syariah berdasar Quran dan hadis. Kalau moral adat kebiasaan masyarakat. Kalau syariah mah Quran hadis. Jadi jika ada perintah yang melanggar syariah atau mendatangkan kemungkaran, perempuan tidak diwajibkan untuk menaati perintah tersebut. Ya kalau bertentangan dengan syariah mah nggak usah ditaati. Walaupun perintah suami. Ya, yang melanggar syariah, untiamat tidak boleh pakai jilbab. Suami kan ingin istrinya tampil tutup aurat, buka aurat, kan nggak boleh cek syariah. Kata mah teu kudu ditaati. Ya, jadi kalau perintahnya bertentangan dengan syariah tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dilarang menaati makhluk ketika apabila perintah itu bertentangan dengan khaliq. Umpamanya istri sedang mens, suami kekeh, nggak bisa kan? Jadi boleh si suami istrinya kermen tapi ilah farji. Yang tidak boleh itu farji aja. Kalau di luar farji memang enggak. Jadi yang tidak boleh. Nah itu aturan syariah. Aturan syariah. Jadi walaupun harus taat kepada suami, tapi kalau itu tidak dibolehkan tetap.
Jadi dalam perspektif Al-Ghazali, kepatuhan yang ideal adalah yang didasarkan pada prinsip kebaikan bersama, bukan paksaan atau otoritarianisme. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam kepatuhan adalah wujud kebajikan, bukan penindasan. Keempat, kebijakan dalam pengelolaan harta keluarga. Al-Ghazali menekankan pentingnya keharmonisan dalam penggunaan harta dan rumah tangga. Dalam pandangannya, tindakan perempuan dalam mengelola harta bersama suaminya harus sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Jadi walaupun tidak ada aturan secara langsung harus bebeja, harus memberitahu, tetapi kesepakatannya bagaimana? Perselingkuhan di dalam harta itu biasanya jadi persoalan. Jadi persoalan tuh jadi masalah ya, jadi masalah. Jadi itu makanya disepakati aja. Pokoknya tidak apa-apa, kalau tidak tahu juga ya itu aman. Tapi kalau sepakat harus tahu segala-galanya, jadi ngariripu sorangan. Ya lamun sepakat kudu apa, kalau ada kesepakatan harus tahu segala-galanya kan ngariripu sorangan. Si istri sudah berjanji kepada suaminya apapun yang dikeluarkan harus tahu suami, kan ripu sorangan kan. Suami juga makanya janjiannya yang meringankan kalau perjanjian tuh. Karena ada yang berjanji si suami itu apapun yang diterima harus setor kepada istri. Kan ripuh itu. Suaminya yang sedekah jadi haris kayaknya. Iya tidak bisa. Karena tadi kudu segala tahu. Padahal tidak segala tahu juga nggak apa-apa. Jadi segala tahu dan segala tidak tahu itu urusannya kesepakatan bersama. Makanya bagus nama bikin kesepakatan kesepakatan yang membahagiakan bersama. Itu keharmonisan teh. Jadi keharmonisan rumah tangga itu lebih banyak pada kesepakatan yang meringankan. Semakin banyak hak yang dituntut akan semakin berat tanggung jawab. Semakin ringan yang dituntut akan semakin ringan tanggung jawab. Jadi itu ini mah yang kita kutip pemikiran Ghazali, ya, pemikiran Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin kutip. Oleh karena itu penyalahgunaan harta di dalam rumah tangga itu tergantung kesepakatan awal, baik tertulis maupun tidak tertulis. Makanya lebih baik kesepakatannya yang membuat keringanan masing-masing. Kesimpulan kata Al-Ghazali, secara keseluruhan menurut Al-Ghazali, hadis ini memberikan pedoman etis yang memperkuat hubungan suami istri dalam bingkai keharmonisan, ketaatan yang dilandaskan pada ridho Allah dan adab dalam bermuamalah. Al-Ghazali melihat bahwa rumah tangga yang baik adalah yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati peran masing-masing. Dengan perempuan yang menunjukkan kebaikan dalam ketulusan, bukan dalam bentuk ketaatan karena takut, tapi karena keridoan berlatar belakang ibadah dia. Jadi tetapi ketaatan yang menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam. Ini mah halaman 8 ada.
Jadi dengan nilai-nilai Islam untuk meraih keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu tentram, mawadah saling cinta, saling bogoh, rahmah saling sayang, menyayangi. Jadi itu prinsip, makanya sakinah mawadah warahmah itu prinsip fungsi pernikahan yang harus dicapai. Jadi tarikh hadis nama belum ya, karena di sininya juga tidak tercantum. Nanti insyaallah tahun depan kita berlanjut bahasan ini. Mudah-mudahan kita akhiri karena sudah jam 3. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.